Selamat malam semuanya. Saya Sanderson dan saya akan presentasikan pengerjaan asesmen tengah semester pada untuk pemrograman basis data RPL 212. Jadi kita akan langsung masuk ke soal pertama di sini. Ini pertama-tama kita buat bentuk tabel anomalis formnya yang kita sudah dibuat di sini. Ini seperti yang dilihat, ini datanya masih belum rapi di sini. Lalu kita akan normalisasikan mulai dari 1NF yang kita bisa lihat dari sini. Perhatikan di sini perbedaannya di sini. Ini bahwa nilai-nilai multi value ini sudah dipisah di sini. Kemudian kita lanjut ke 2NF di sini. Kita memisahkan tabel-tabel kolom-kolom pada tabel pembelian barang tersebut menjadi tabel-tabel tersendiri. Bisa lihat di sini warna biru ini menjadi tabel barang di sini seperti yang dilihat di bagian kiri sini ATS 2NF di sini. Kemudian di sini yang demikian rupa di sini kuning ini menjadi tabel supplier di sini. Sedangkan warna hijau akan tetap berada di tabel pembelian barang pada 2NF di sini. Ini untuk menghilangkan dependensi parsial di sini. Lalu perhatikan juga ini terakhir pada ini yaitu 3NF di sini. Ini perhatikan bahwa ini kita sudah menambahkan beberapa kolom di sini seperti perubahan di sini barang ini karena kita di sini dilihat di sini ada kode supplier juga untuk setiap barang di sini. Jadi kita bisa sederhanakan supaya mereka hanya mereferensikan kode barang di sini. Lalu kita juga bisa menambahkan primary key nomor pembelian di sini supaya setiap data ini bisa diidentifikasikan secara unik di sini. Lalu setelah kita melakukan normalisasi di sini, kita lanjut ke menunjukkan relasi tabel hasil di sini yang seperti bisa dilihat di sini. Ini bahwa ada 3 entitas di sini memiliki atribut-atribut di sini. Ini relasi antara supplier dan barang ini setiap supplier ini dapat memiliki banyak barang, tapi satu barang hanya bisa memiliki satu supplier di sini. Lalu setiap pembelian dapat memiliki banyak barang dan setiap barang ini juga bisa dimiliki oleh banyak pembelian di sini. Ini terdapat beberapa atribut di setiap entitas di sini yang sudah dijelaskan di sini, termasuk beberapa atribut yang kita untuk jumlah harga pada pembelian kita ini, tapi di sini belum difaktorkan pada implementasi SQL yang kita nanti kerjakan di sini. Kemudian kita akan lakukan penerapan SQL dari hasil normalisasinya. Di sini kita masuk ke PHP MyLP untuk melakukan operasi SQL. Pertama-tama kita buat database ini, create database. Kita buat di sini dengan nama db ats praktikum bbd nomor 1. Kita save di sini. Kita ada dapat di sini sebuah. Lalu kita lanjut untuk membuat tabel-tabel tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa menambahkan tabel-tabel. Pada implementasi ATS di sini kita bisa menambahkan tabel-tabel sebagai berikut. Pertama-tama kita membuat tabel supplier di sini. Kita bisa membuat kode. Kita bisa membuat tabel create tab dengan
data di sini, kode supplier T11 private key Okto Kremben. Lalu kita bisa dapat nama supplier pasca 255 itu maksimumnya, not null. Kita bisa end di sini seperti ini. Salah sintaks. Kita juga bisa membuat lalu kita membuat tabel barang di sini memiliki dengan foreign key code supplier di sini. Barang dengan si kode barang YT 11 primary key auto increment. Nama barang pasca 255 not null. Kemudian kita bisa lihat harga di sini YT 18 not null versi kode supplier YT 11 not null. Lalu constraint di sini kita buat foreign key di sini, typo di sini. Constraint di sini FK barang dengan referensi dengan foreign key. Oke. Kode supplier. Di sini kita referensikan tabel sub kode sub. Sekarang karena kita udah presentasikan ke tabel barang di sini, kita selanjutnya terakhir kita bisa membuat tabel pembelian barang di sini. Kita pertama-tama mau dan di sini kita bisa INT barang di sini. Ini tipe quantity di sini. Kita bisa buat di sini INT 6 di sini, lalu di sini, lalu tanggal di sini kita bisa buat date time not null, defaultnya ini current time start. Lalu jatuh tempo faktur di sini kita bisa lihat not null. Defaultnya di sini juga hampir mirip dengan current timestamp di sini. Current timestamp plus interval 7H. Tekan sini ini kita lupa
jalankan ini seperti ini. Kita buat DDL di sini semua udah definisikan. Kita jalankan. Ups, di sini ada kesalahan sintaks, jadi bisa seperti ini. Jadi di sini kita bisa hapus saja sini karena dua komen ini sudah dikerjakan, jadi ini bisa dihapus ini karena ada error di sini. Lalu kita bisa buat tabel pembelian barang setelah ini karena kedua tabel sebelumnya itu sudah bisa dijalankan secara sukses di situ. Jadi kita membuat tabel pembelian barang di sini. Sekarang kita dapat semua tabel-tabelnya di sini. Lalu kita bisa mendapatkan operasi insert di sini. Kita mulai dari supplier dulu. Supplier di sini kita bisa insert di sini, kode supplier di sini kita bisa angka 1. Contohnya angka 1 di sini. Lalu atau nama supplier ini ini nggak sengaja keketikin jadi kurangin jadi 4 jadi 2, jadi satu value udah masuk di sini 5 di sini. Lalu kita change supplier berapa ini, B, C, D atau E di sini. Di sini kalau kita ada dapat di sini. Kita bisa buat barang lagi di sini, kita bisa buat insert di sini, kode barang di sini kita bisa buat 1. Lalu nama barang ini barang A. Harganya di sini kita bisa buat angka berapa, misalnya 100 atau apa. Lalu harga kode supplier kita bisa buat 1 atau 2 di sini. Copy aja sini. Kan harus beda semuanya 3. Ini barang B, C, D, E, kita variasikan. Asalnya ini 200 setiap tahun. Ini dari 2 di sini atau 3 ini atau 5 di sini atau bahkan di sini 300 di sini. Kita cek aja sini semua data telah dimasukin. Kemudian kita masuk ke tabel pembelian barang di sini. Ini agak lebih kompleks di sini. Insert di sini kita dapat value-nya di sini. Pembeliannya kita mau buat 1 di sini. 1. Ini lalu buat 1. Kuantitas kode barangnya ini kita bisa buat 1 di sini. Kuantitas barangnya ini mungkin bisa 8. Tanggalnya ini kita bisa buat 0. Jat tempo waktunya bisa kita buat 0 juga sih. Perhatikan apa yang terjadi kalau dibuat 0 sih. Tidak bisa masukin karena datanya 0 di sini. Tapi satu bypass di sini bisa kita lakukan di sini. Kita bisa insert data juga di sini kan. Dalam sini mereka udah dimasukkan secara otomatis gitu di sini tanggalnya default di sini. Kemudian kita bisa copy lagi 4 kali di sini karena udah dimasukin 1, 2, C
V V kita bisa koneksikan 2, 3, 4, 5 di sini. Kita bisa 12 di sini atau 10 di sini atau 4 di sini. Kita bisa cek juga nomor faktornya di sini 2 atau mungkin 2 di sini. Kode barangnya juga bisa diganti di sini, mungkin 3 di sini atau kan 5 di sini. Dan cek. Jadi semua data-data sini sudah bisa dikumpulkan, dan ini hasil dari soal nomor 1 di sini. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2 di sini. Ini kita bisa buat database-nya lagi di soal Kahong, create database dbats praktikum dbd nomor 2. Lalu kita juga bisa use database dbats praktikum dbd nomor 2. Ini karya udah dibuat jadinya tip. Jadi sini kita bisa buat ini, kita refresh lagi di sini ATS PPT nomor 2 di sini. Belum ada tabelnya di sini, kita buat tabelnya. Ini create table pegawai dengan atribut ID YT 5 0 primary key. Kita bisa buat primary key auto, kami juga bisa di sini. Lalu nama baca 20.0, alamat baca 20 karena kebetulan sih not 0, gaji INT 10 not 0 kurung tip. Yep. Kita bisa finishkan di sini. Kita sudah buat tabelnya di sini, tabel pegawai kita dapat. Lalu kita buat SQL nya sini, insert itu values di sini sebenarnya bisa langsung ya 100 sini Arif Surabaya dan gajinya itu 10.000. Sebenarnya kita bisa stack juga, jadi kita bisa salin di sini, di koma di sini, jadi gampang di sini. Kita bisa copy dari filenya tersendiri di sini. Lalu kita lanjutin lagi dengan selanjutnya di sini PTPPP gajinya di 12.000. Lalu kita buat lagi di sini. Sebenarnya model kayak gini bisa juga di sini. Kita bisa cek Fikri.
sebenarnya bisa dibuat seperti ini, jadi kita bisa dapat pegawai sih banyak di sini. Pegawai di sini banyak sekali. 104 di sini kita belum selesai. 104 kita tambah lagi. Oke, 20.000 kita buat lagi sini, satu lagi ini tinggal 3 rata lagi. Tambah lagi salin mulai lagi. Hanif dari sini ke semua data di sini. Di sini Hanif koma kurung koma kurung lagi terakhir Zakiruddin. Oke, kita lupa tip sini, tip koma tip koma tip koma tip kita lalu titik koma kita bisa buat. Kita lihat dari sini, ini semuanya sudah buat di sini. Lalu kita lakukan operasi SQL ini. Di sini kita bisa buat delete for pegawai where ID equals status cd. Yap, ini status di sini udah dihapus nih. Yang dilihat di sini status sudah dihapus. Lalu kita bisa update di sini, set ID value, set di sini kita bisa ID sini saya ketikkan 11. Ini nama kita bisa ganti dulu Naila dari Surabaya dengan gaji 10.000. Lalu kita bisa cek lagi di kita ganti lagi 1 where ID equals Raffi dari dengan gaji 14. Dan di update sini seperti dilihat di sini, web Raffi Naila Raffi untuk di sini. Lalu kita buat bagian select di sini, lakukan semua perintah SQL pada pertama kita tampilkan semua bagian, semua kolom dari pegawai ini. Select staff pegawai sini kita dapat sini
semua kolom dari tabel pegawai. Lalu kita bisa ubah di sini jadi cuma nama sama gaji saja di sini. Sebenarnya nama gaji di sini harus ini kisah sensitif. Dapat di sini jadi nama dan gaji di sini. Lalu kita bisa buat di sini select nama dan alamat where. Kalau kita memiliki bagian sini yang punya syaratnya harus awalnya F di sini. Awalannya harus F di sini. Where. Jadi kita buat where di sini. Nama like. Kita bisa ini tanda persen ini sebenarnya tanda persen ini berarti F lalu disertai dengan huruf apapun setelah itu. Sini kita bisa cek di sini Fikri Faris dapat di sini. Kemudian kita untuk bagian akhiran kita bisa ganti saja di sini seperti n persen lalu n di sini. Jadi kita bisa cek di sini Ivan Zakirudin, akhirannya semuanya n. Lalu di sini kita bisa buat select lagi, ganti lagi kondisinya di sini. Select dari nama dan gaji. Where gajinya di atas 15.000. Dapat lagi sini semua yang punya gaji di atas 15.000. Lalu kita buat lagi gaji, nama, alamat dan gaji sini. Jadi di sini dan berarti n di sini. Ini kita buat maunya gaji di atas 13.000 n, alamat sama dengan Surabaya. Kita dapat di sini gua dari Surabaya dengan gaji di atas 13.000 di sini. Dibandingkan dengan saat ini tidak digunakan di sini. Cuma Surabaya aja sini, ada satu lagi di sini, tapi ini kurang dari 13.000. Jadi ini saat difilter dengan gaji di atas 13.000 ini Naila tidak masuk di sini. Mas sedikit sama Zakirudin saja masuk pada 6F ini. Lalu di sini kolom nama dan gaji. Kolom pegawai where gaji is between with 15.000 and 20.000. Kayaknya sintaknya seperti ini. Ini sintaksnya sebenarnya inklusif di sini. Between 15.000 dan 20.000 ini sintaknya jadi inklusif di sini. Gaji maksimum di sini. Lalu kita buat agregatnya di sini. Untuk agregatnya kita bisa buat max di sini, gaji pegawai, select min gaji pegawai, select avg gaji pegawai. 3 komen di sini menyebutkan kata gaji maksimum, gaji minimum dan gaji rata-rata di sini. Ini untuk nomor 2 ini, soal nomor 2 ini sudah selesai di sini. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Kita buat aja sini, buat database lagi. Kita ada tabel-tabel lagi di sini, buat tabel
tuple dengan entry 2 tuple juga pada tuple pertama di sini. Kita bisa buat lagi ya database db ts praktikum dpt nomor 3. Yep. Database sudah dibuat di sini nomor 3. Cek lagi, cek. Ini udah sampai 30 menit. Lalu kita buat tabel barang dengan lalu kita masukin juga nama-namanya di sini. Kita pertama-tama create table dengan nama barang. Kita masukkan fieldnya di sini, kode barang dengan varchar 6 not null primary key. Ini defaultnya itu dibuat null, berarti tidak ada default di sini. Karena ini varchar nggak bisa pakai auto encript di sini. Nama varchar 20. Ini tidak ada not nullnya, jadi tidak ada bisa null, jadi kita biarkan saja. Harga beli nt 9 lagi, ini tidak ada. Harga jual nt 9, tak ada not nullnya. Jumlah sini dibuat int 3 lagi, tidak ada not nullnya. Lalu kita bisa insert into barang values ini, kode barangnya kita pen 01 lst habis, dan harga beli 1000, harga jual 12.000 dengan jumlah 50. Kita bisa juga lagi tambah entry sini lst 01 nama lem setan dengan harga beli 2000, harga jual 22.200 dengan jumlah 0. Jadi kita sini dapat 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Maksudnya di sini ada 5 tapi found near 4 di sini. 2 di sini kita ganti lagi di sini. 1 2 3 4 5. Kita masukkan saja di sini, dua-duanya udah dimasukin. Di tabel barang udah ada datanya di sini. Kita lalu buat detail pembelian di sini. Kita buat tabel detail barang ini, tidak ada private key sini, tapi cuma ada not null sini. Harga beli, harga jual di sini dengan jumlah operator ini yes, dan varchar 8. Constraint-nya kita juga bisa buat constraint-nya di sini. Kita buat constraint dulu.
constraintnya di sini supaya lebih konsisten. Sini KD barang FK KD barang for Ricky KD barang references barang KD barang. Jadi seperti ini. Anomali Ricky KD barang references barang KD barang. Buat tabel baru di sini, detail pembelian tak ada isi guys. Kemudian kita bisa buat trigger di sini. Kita buat trigger trigger. Kita buat delimiternya di sini udah tertera di sini delimiter. Stop barang before insert or detail pembelian for each row bikin barang set jumlah dengan if is null. Ini udah ditentuin dari sini 0 jumlah sini id sini harusnya if is. Jadi di sini ini operasi ternari sini pas new sebenarnya ini new harus jadi buat ke jumlah where KD barang cross new KD barang and kita bisa bikin delimiter return lagi delimiternya jadi titik koma di sini. Kita langsungkan kita udah buat triggernya di sini. Lalu kita tambahkan di sini. Lalu pada nambah data pada tabel pembelian di sini kita bisa insert itu tabel pembelian di sini. 9 menit. Misalnya kode barang di sini kita cek di sini mungkin pen 01 dengan harga beli harga beli di sini ya sesuaikan dengan jenis dengan harga jual jadi nota ini LST di sini. Di LST di sini 2020. Enggak jumlah enggak jumlah ini 10. Operator ini definisikan sebagai voucher. Operator ini mungkin
Dodi, misalnya Dodi, di valid di sini. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian di sini. Kita pakai LST 001 di sini. Perhatikan ini cuma ada satu sini L. Kita pertama-tama untuk PEN 001 di sini dengan 12.000 oleh Dodi di sini, atau LST di sini, LST di sini 10 di sini. Cek, kita cek jumlah barang di sini dapatnya jadi 10 di sini. Kita udah tambah di sini jadi 10 di sini. Kita lakukan lagi seperti ini. Kita lakukan lagi ini dengan 10 lagi sini. Go lagi. Ini perhatikan di sini bahkan ini lem setan jadi 20 di sini. Jadi kita melakukan insert barang sebanyak 10 dua kali di sini. Langkah pertama ini penambahan data 1, lalu lakukan insert lagi untuk 10 di sini, lagi 10 pada angka 3 di sini. Jadi ini naik. Jadi ini naik dua kali di sini. Sini dari SQL di sini kita dapat di sini insert itu LST ini Dodi sini. Perhatikan bahwa ini sebenarnya cuma hanya insert aja di sini. Angka ini LST, harga jual, operator di sini. Ini sebenarnya ini relevan di sini. Tapi di sini kita sudah dapat kode barang di sini, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator di sini. Ini mengapa bisa masuk di sini, mengapa ini bisa tambah di sini, karena trigger di sini. Ini kita ada trigger detail pembelian di sini. Ini stok barang, edit di sini. Ini kita update ini supaya new jumlah barang sama dengan ini jumlahnya, lalu new jumlahnya di sini. Sebenarnya ini if is null di sini, ini cuma sebagai guard aja sih kalau nilainya ada nol di sini. Karena ini kalau nilainya nggak bisa nol, ini berarti diisi nol di sini. Jadi di sini kalau lalu ini new jumlah yang ditambahkan, lalu where kode barang sama dengan new kode barang di sini kan. Ini untuk tambahin kode di sini. Dan itu aja untuk ATS, presentasi vlog ATS di sini, dan sampai jumpa.